Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Tapi ngopi dulu. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan dan imun tubuh yang kuat ya. Dan juga mudah-mudahan yang sedang menjalani ibadah puasa bisa menamatkan atau meluluskan puasa ini sebulan penuh dengan diterima amal ibadah dan puasa kita. Amin. Jadi saya akan memaparkan sebuah narasi tentang energi, rahasia energi dari Satrio Piningit ini. Jadi gini, energi itu bersumber atau berasal dari buah pikiran kita. Ketika buah pikiran kita itu jelek atau negatif, jadi alam akan merespon dan mengembalikan kembali, flashback ya. Jadi ada counter attack. Ketika kita melepas, dia akan membalikan sebuah energi tadi sesuai dengan apa yang kita lepas. Atau ibaratnya apa ya, kalau mungkin banyak orang sering kita dengar adalah seperti yang tabur tuwe ya, atau mungkin karma pahala dan dosa semacam itulah. Jadi langsung jadi ada satu respon timbal balik dari namanya alam semesta ini itu. Sedangkan alam semesta itu menyukai sebuah energi yang dilepas atau yang berasal dari gagasan kita yang positif, terutama yang namanya untuk mengembangkan atau menyebarkan sebuah pemikiran dan gagasan tentang welas asih atau kasih sayang. Nah ini biasanya kan selalu yang selalu menyebarkan tentang kasih dan sayang serta saling menghormati dari buah pikiran-pikiran yang positif ini. Nah, ini berasal dari rata-rata dari Satrio Piningit ini. Jadi Satrio Piningit ini memang nggak salah ketika kita untuk selalu sebagai pedoman atau sebagai acuan kita untuk mengikutinya daripada sepak terjang tingkah laku dari Satrio Piningit ini serta sori toladan ini untuk kita selalu ikuti, kan nggak salah. Ini satu kebenaran, bukan dari pembenaran, tapi memang pembenaran dari kebenaran gitu. Jadi kebenaran yang hakiki dari Satrio Piningit inilah, sehingga bahwa alam semesta ini kita mengetahuinya bahwa alam semesta adalah hidup sebetulnya, ya kan? Alam ini tuh hidup. Orang mengenal kan hanya cuman tumbuh-tumbuhan atau hewan yang hidup. Alam juga hidup. Alam semesta itu hidup, saudara-saudaraku. Ya, ini Satrio Piningit ini sangat mengenal ini. Tapi nggak ada salahnya kita juga turut mengikutinya untuk mengikuti sebuah wejangan-wejangan beliau untuk mengikuti sepak terjangnya bahwa alam semesta ini hidup, sehingga kita harus untuk selalu menyebarkan dan menebarkan sebuah pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang positif agar imbas daripada alam semesta itu positif pula terhadap kita, sehingga kita pasti akan mendapatkan sebuah reward atau hadiah, ya kan? Ketika kita melepaskan sebuah energi yang negatif, udah pasti rewardnya tadi ya pasti negatif, hadiahnya negatif lagi. Yang disebut adalah karma pala kan, pahala dan dosa, sebab akibat tabur tuwe. Nah di sini makanya kita mesti mengikuti jejak dan langkah daripada Satrio Piningit ini untuk menghasilkan atau menciptakan sebuah energi positif di antara kehidupan kita dalam sebuah kehidupan, agar alam semesta pun menyambut kita dengan riang gembira, karena alam semesta akan menyenangi buah pikiran dan radiasi otak kita yang positif-positif, terutama seperti Satrio Piningit yang selalu menebarkan dan menyebarkan sebuah pemikiran-pemikiran dari hasil pemikiran lewat budi pekertinya, langsung lewat intelijensinya, adalah sebuah pemikiran yang menebarkan sebuah elemen-elemen positif, terutama untuk menyebarkan dan menebarkan kasih dan sayang atau welas asih yang disebut adalah sang kinasih tadi. Sehingga tidak ada salahnya kita selalu berpatokan dan berpegang teguh untuk mengikuti jejak langkah dan
suri toladan daripada manusia pilihan dari Sang Pencipta alam semesta ini sebagai acuan kita dalam kehidupan untuk menuju kepada kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia pula di alam kelak nanti, suatu alam yang tidak ada akhirnya, yakni alam akhirat. Karena kita selalu mengikuti agar kita mendapatkan sebuah mendapatkan ridhonya. Ketika kita mengikuti Satrio Piningit, Sang Kinasih tadi, untuk menebarkan dan menyebarkan tentang energi-energi positif di muka bumi ini, sehingga alam responnya menjadi sebuah kekuatan yang positif pula, sudah barang tentu dan otomatis kita akan mendapatkan suatu imbas atau reward atau hadiah, yakni sebuah ketenangan hidup untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi tenang, lepas dari depresi, terlepas dari namanya mungkin hipertensi barangkali gitu loh. Disitulah nilai spiritual kita yang akan muncul, yang tidak pernah kita sadari bahwa kita telah menjalani sebuah ritual atau spiritual yang tanpa kita pikirkan sebelumnya. Sepertinya bahwa itu mengalir apa adanya, padahal itu mengikuti jejak dan langkah daripada Satrio Piningit tadi. Sehingga energi kita pun sama, akan menjadi sebuah kekuatan dari energi positif yang bisa untuk merubah tatanan, untuk menggerus sebuah namanya elemen-elemen yang negatif, pengaruh-pengaruh yang negatif, pengaruh-pengaruh yang buruk, bahkan mungkin busuk, sehingga menjadi suatu keharuman, budi pekerti, dan keagungan dari sebuah namanya perilaku, tindak tanduk dari masyarakat yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, dan yang mungkin asalnya menyimpang menjadi lurus gitu. Inilah karena kita selalu berusaha untuk mengikuti jejak dan langkah daripada Satrio Piningit yang selalu menyebarkan dan menebarkan welas dan asih untuk kita semua. Terutama kita harus selalu untuk bertoleransi. Nggak usah memikirkan orang lain, tapi pikirkanlah diri kita sendiri. Sudah baikkah diri kita? Sudah benarkah diri kita? Nggak perlu mengurusi orang lain gitu loh. Karena orang lain juga belum tentu ngurusin diri kita. Kan gitu. Kita juga kan dengan permasalahan-permasalahan juga kan banyak sekali di setiap relung kehidupan ini. Sehingga marilah kita sama-sama untuk mengikuti jejak dan langkah Satrio Piningit ini agar kita juga sama mendapatkan sebuah energi positif dalam kehidupan ini. Sehingga kita mendapatkan namanya berkah dan barokah dari Sang Pencipta untuk menapaki dan menjalani kehidupan ini di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan mungkin berbangsa dan bernegara. Apalagi orang sekarang kan sudah banyak yang namanya menuhankan kebendaan hingga menyimpang. Disangkanya dia bisa mengumpulkan sebuah kebendaan hingga akhirnya melakukan sebuah tindakan-tindakan yang tidak terpuji, yang sering kita saksikan di dalam media-media, baik televisi, mungkin YouTube, mungkin apa. Di satu media terjadi sebuah namanya insiden, atau mungkin yang disebut dengan vulgarnya korupsi. Korupsi merajalela karena buah pikiran mereka yang dihasilkan dari otaknya adalah negatif, sehingga alam pun akan mendukung dia berbuat untuk negatif. Nah, itulah disebut dengan karma pala tabur tue, gitu loh, pahala dan dosa, ya kan? Sehingga mari kita untuk selalu berpositif pikiran kita untuk memberikan suatu energi-energi yang positif. Nah, disinilah rahasia daripada energi positif Satrio Piningit yang dikembangkan atau yang diwejangkan, diajarkan kepada kita semua sebagai orang awam, orang yang perlu belajar, perlu bimbingan dari siapa saja. Nah, sehingga kita akhirnya bisa menyadari, oh ternyata
alam semesta ini juga hidup karena alam semesta juga sama seperti kita, makhluk ciptaan Sang Pencipta. Alam semesta itu tadi yang terdiri dari manusia, jin, setan, hewan, tumbuhan, neraka, surga, itu ada makhluk. Mungkin geluduk petirnya makhluk juga, anginnya makhluk semuanya. Sehingga kita harus mulai kembali lagi kepada zero mind, kepada pikiran kita dan hati kita yang sangat dalam, bahwa kita itu tidak ada apa-apanya ketika di hadapan Sang Pencipta. Sekarang di hadapan namanya Satrio Piningit, Sangki Nasihatnya aja kita nggak ada apa-apanya, bagai buih di atas lautan, ya kan? Ilmu kita nggak ada apa-apanya, seperti setetes air dari jari kita di samudera, nggak ada apa-apanya. Ya kan? Makanya kita harus mulai mengikuti sebuah langkah-langkah bijak dari Satrio Piningit agar kita juga sama mendapatkan sebuah rahasia energi positif Satrio Piningit. Mungkin cukup sekian dari kemarin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.